kembali lagi pada kelas geografi. Sekarang kita akan menganalisis sebuah kasus, yaitu urbanisasi dan perubahan komposisi penduduk akibat pembangunan Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam 2 dekade terakhir, pemerintah gencar melaksanakan pembangunan infrastruktur dan sektor jasa di Kota Padang, seperti perluasan jalan bypass, pembangunan perdagangan pasaraya, dan perkembangan pusat sektor pendidikan dan pariwisata pantai. Pembangunan ini menarik arus urbanisasi dari berbagai kabupaten di Sumatera Barat, seperti Solo, pesisir selatan, Agam, Tanah Datar, dan wilayah Sumbar lainnya. Data BPS Sumbar 2023 menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk meningkat 1,45% per tahun, sedangkan pendatang didominasi oleh usia 20-35 tahun. Pembangunan kota menyebabkan peningkatan migrasi yang masuk ke Padang, perubahan mata pencarian, dan munculnya pemukiman baru di pinggir kota. Dan wilayah pedesaan mengalami pengurangan tenaga kerja akibat banyaknya orang yang berpindah ke kota baik untuk bekerja, mengenyam pendidikan, maupun tujuan lainnya. Dampak sosial yang muncul akibat perubahan penduduk. Yang pertama, ada perubahan mata pencarian, di mana dahulunya masyarakat Padang hidup dengan bertani, menjadi nelayan, pedagang kecil, namun berubah menjadi pegawai toko, sopir angkutan umum, tenaga pendidik, dan lain-lain, di mana adanya perubahan dari agraris ke jasa dan perdagangan. Kedua, ada perubahan pola pemukiman, di mana ada alih fungsi lahan pertanian menjadi rumah dan toko, serta kepadatan kota meningkat yang menimbulkan masalah kemacetan, polusi udara, keterbatasan air, dan lain-lain. Tiga, perubahan nilai sosial, di mana hubungan sosial menjadi lemah dan individual antar penduduk. Pola sosial yang muncul yaitu adanya pola pemukiman yang semakin heterogen, di mana kawasan seperti Katip, bypass, dan lain-lain menunjukkan kombinasi penduduk lokal dan pendatang, serta pemukiman tradisional dulunya berbasis kekerabatan mulai bercampur dengan pola pemukiman modern yang lebih individualis. Kedua, pola mobilitas harian meningkat, di mana banyak penduduk tinggal di kawasan pinggiran, tetapi bekerja di pusat kota. Ini menciptakan pola commuting yang mempengaruhi interaksi sosial dan struktur aktivitas kota. Ketiga, pola ekonomi bergeser dari perdagangan tradisional ke jasa dan konsumsi, seperti munculnya mal, pusat kuliner, dan usaha modern yang mengubah pola interaksi sosial dan ruang publik tradisional, seperti pasar, ke ruang sosial yang lebih modern dan lebih komersial. Dampak sosial dari urbanisasi yang harus diatasi, yaitu adanya ketimpangan ruang, di mana pendatang baru cenderung menetap di kawasan yang lebih terjangkau namun kurang layak, seperti pinggiran sungai, lahan kosong, atau tepi jalan. Selanjutnya ada persaingan kerja, di mana komposisi penduduk usia produktif meningkat, sementara lapangan kerja formal tumbuh lebih lambat. Ketiga, ada kemacetan dan tekanan infrastruktur, di mana pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan kemampuan jalan, drainase, dan sanitasi. Strategi perencanaan berbasis geografi. Yang pertama, ada zona pembangunan berwawasan bencana, di mana pusat kepadatan baru perlu diarahkan ke daerah yang bebas tsunami seperti kawasan Timur Padang, di Lubuk Kilangan, Pauh, dan lain-lain, serta perlu revisi tata ruang dengan memindahkan investasi dan fasilitas publik ke zona aman, serta mencegah pemukiman liar. Selanjutnya, perlunya pengembangan kota, di mana alihkan seluruh aktivitas menumpuk di pusat kota dengan membangun wilayah penyangga dan integrasikan transportasi antar kawasan sehingga penduduk tidak perlu bermukim di pusat kota. Yang terakhir yaitu ada pemetaan migrasi dengan memetakan aliran masuk penduduk, titik tumbuh pemukiman informal, dan kebutuhan layanan publik berdasarkan distribusi penduduk yang masuk maupun keluar. Baiklah, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.